Beliau adalah pendiri gereja Bethel Temple, Seattle, yang sekarang dikenal dengan nama Bethel Christian Ministries. Tanggal 16 November 1900, Rev Offler menikah dengan Gertrude Riley, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Willem, Harriet, dan Edith. Pelayanan ini dimulai dari Pine Street Pentecostal Mission yang terletak di pusat kota Seattle antara 2nd dan Pine pada sekitar tahun 1910-an. Tahun 1919, dibangunlah sebuah gedung baru di 7th Avenue dan Oliver Street. KKR di Green Lake, Seattle pada tahun 1919 merupakan KKR yang benar-benar dilawat Tuhan. Ratusan orang menerima kesembuhan ilahi, juga beberapa orang menerima panggilan Tuhan melalui penglihatan dan nubuat untuk melayani Dia. Di antara mereka yang dipenuhkan Roh Kudus dan dengan jelas menerima panggilan Tuhan tersebut adalah suami istri Richard Van Cleveren dan Cornelius E. Grusbeck. Dalam penglihatan itu, Tuhan menyatakan bahwa mereka harus pergi ke Pulau Jawa di Nederland, Oost-Indië, yang sekarang adalah Indonesia, untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan yang besar di sana. Kemudian mereka menemui pendeta Offler, gembala gereja Bethel Temple, untuk menceritakan penglihatan ajaib itu. Saat itu dimulailah persiapan untuk suatu perjalanan yang jauh. Tidak lama kemudian, terkumpul dana sebesar $1.700 Amerika, tetapi setelah itu, pemasukan dana untuk ini berhenti sama sekali. Padahal, masih diperlukan $500 untuk biaya perjalanan. Suatu kali, seorang wanita bernama Emily Malkis datang kepada pendeta Offler dan bersaksi bahwa dia mengalami mujizat dari Tuhan dan sembuh dari tumornya. Kemudian ia memberikan uang $500 dana operasi tumornya untuk pekerjaan misi di Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1921, Richard Dick Van Cleveren dan Cornelius Grusbeck beserta keluarga berangkat dari Seattle menuju Indonesia dengan kapal laut Suamaru ke Yokohama, Osaka, singgah di Cina, lalu ke Pulau Jawa. Tanggal 23 Februari 1921, mereka tiba di Batavia, yang sekarang adalah Jakarta. Dari Jakarta melalui Mojokerto, Surabaya, Banyuwangi, dengan menumpang kapal Varkenboot, mereka tiba di Singaraja, Bali, pada bulan Maret 1921. Pemerintah Belanda melarang hamba Tuhan ini menetap dan mengunjungi di Bali dengan alasan takut merusak kebudayaan asli penduduk Bali. Oleh sebab itulah, menjelang Natal tahun 1922, kedua keluarga ini berangkat ke Surabaya. Kemudian keluarga Van Cleveren melanjutkan perjalanan ke Batavia. Di Surabaya, Rev Cornelius E. Grusbeck berkenalan dengan Nyonya Wisnan yang mempunyai seorang keponakan yang bekerja di BPM Cepu, yaitu F.G. Van Hessel. Bulan Januari 1923, dimulailah kebaktian Pantekosta yang pertama di Deterding Boulevard, Cepu. 30 Maret 1923, diadakan baptisan air pertama di Pasar Sore Cepu bagi 13 orang. Pada tanggal 19 Maret 1923, berdirilah Vereniging de Pinkstergemeente in Nederlands
Oost Indie yang berkedudukan di Bandung dengan ketua Pendeta D.H.W. Winning Van Loon dan dilanjutkan oleh Pendeta F.G. Van Hessel pada tahun 1930 sampai 1942. Sekolah Alkitab pertama Gereja Pantekosta dibuka oleh penginjil William West Patterson di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya pada bulan Januari 1935, dan diberi nama Netherlands Indie Bible Institute, bertempat di Jalan Embong Malang nomor 63, Surabaya. Namun dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka Rev. W. Patterson harus kembali ke Amerika dan Netherlands Indie Bible Institute ditutup. Tanggal 4 Juni 1937, The Pinkstergemeente in Netherlands Oost Indie diakui sebagai Kerkgenootschap atau badan gereja dalam Beslit nomor 33 Stadblad nomor 368 dengan nama The Pinksterkerk in Netherlands Oost Indie. Dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, maka beralihlah kepengurusan gereja ke tangan putra-putra Indonesia, yaitu Pendeta H.N. Rungkat, periode tahun 1942 sampai 1957. Pendeta E. Lesnusa yang meninggal sebelum habis masa jabatannya dan kemudian dilanjutkan oleh Pendeta L. A. Pandelaki, periode 1957-1973. Pendeta W. H. Bolang, periode 1973-1980. Tahun 1942, nama gereja pun mulai disebut menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, demikianlah sejarah lahirnya Gereja Pantekosta di Indonesia. Dan diawali dengan sebuah panggilan kudus, diawali dengan perkara yang ajaib, mujizat yang terjadi. Artinya benih keajaiban itu sudah mengawali dalam perjalanan Pantekosta di Indonesia. Saya percaya benih itu pun tidak pernah hilang dan benih itu terus bertumbuh dan berkembang sehingga Gereja Pantekosta Indonesia merambat sampai ke setiap pelosok di seluruh Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, tetapi sampai ke mancanegara. Saya percaya kuasa Pantekosta yang heranlah tidak pernah padam, tidak pernah beranjak dari rumah besar kita GPDI. Itu sebabnya terima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Kalau malam hari ini kita kembali berjumpa dalam program Pantekosta Heranlah. Dan saya percaya lewat program ini ada begitu banyak orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya lewat pujian penyembahan, lewat kesaksian, lewat firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini ada mujizat, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kebangkitan. Itu pasti terjadi karena benih itu selalu bertumbuh, berkembang sehingga rumah besar kita Gereja Pantekosta Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ada dari Sulawesi Tengah, ada dari Jawa Timur, ada dari Sulawesi Utara, ada dari Jakarta, ada juga dari Jawa Barat. Selamat bergabung dari Jawa Timur. Terima kasih kita boleh bergabung pada malam hari ini. Biarlah program ini memberkati banyak orang sehingga nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Kita akan segera melanjutkan dengan
pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dan kita juga akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan diberkati dengan kesaksian yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita menyatukan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan dan kuasa keheranan Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory, kami datang padamu Tuhan malam hari ini. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab karena kami tahu hanya Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada tara. Tiada taranya, amin, haleluya. Sungguh menakjubkan, amin Tuhan. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
ajaib dalam segala perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mengasihi Engkau Tuhan. Sebabnya kami tahu Tuhan, sangat indah ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Oh, begitu indah Tuhan. Oh, haleluya. Jesus, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang
menakjubkan bagi kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur karena perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib, dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih Ibu Yanti masih yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Tiba saatnya kita akan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pastikan ketika kita dengar firman Tuhan, benih ilahi itu mengerjakan perkara yang ajaib. Setiap kita yang mendengar pastikan mendapatkan keajaiban dari kuasa firman Tuhan yang akan kita dengar. Saya persilakan untuk Pastor Jerry Sanger dari Australia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari. Silakan Pastor Jerry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Allah. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan di tempat yang berbeda, di ruang virtual Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di sini, Tuhan ada di tempat kami masing-masing. Kami nikmati hadir-Mu, letakkan hatimu Tuhan, keputusan-Mu untuk kami semua. Bapa memberkati setiap pribadi, mereka yang sedang menyaksikan secara online di tempat masing-masing Tuhan. Firman-Mu berotoritas pribadi-Mu, membentuk, mengubahkan, memberkati kami semua. Bapa, hamba dalam otoritas-Mu, hamba berserah penuh, tunduk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu jadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, puji Tuhan. Oke, GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu adalah semangatku. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh percayakan kepada kita. Untuk kita boleh menikmati setiap kesempatan bersama dengan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan sebab saya percaya bahwa hari ini pun Tuhan memiliki rancangan yang istimewa buat kita masing-masing di tempat kita yang berbeda. Dan Allah hadir dengan kebenaran, dengan kekuatan, dan tujuan Tuhan. Hari ini saya akan bicara dari topik tentang fase ketaatan pelayanan. Kita cukup familiar dengan kata ketaatan. Begitu banyak perspektif dari kebenaran firman Allah yang kita bisa angkat tentang ketaatan. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya berdoa supaya malam hari ini mungkin Anda pernah mendengar, bahkan semua kita bahkan mungkin telah pernah sharing dari topik ini. Tapi saya rindu supaya kita bisa di-refresh kembali dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita malam hari ini. Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima, ayat yang pertama dan beberapa ayat setelahnya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Alkitab menceritakan ketika Yesus dekat Danau Genesaret, ada para nelayan yang baru saja semalam-malaman mereka mengerjakan secara profesional. Dan Alkitab mengatakan mereka mengatakan mereka bekerja keras, berusaha keras semalam-malaman. Sudah bisa temukan itu di ayat yang kelima. Simon sendiri katakan bahwa kami telah berusaha keras, tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka tiba di pantai, dan Alkitab menceritakan mereka sedang membersihkan jala mereka. Situasi pada saat itu adalah mereka sedang kelelahan, mereka sedang keletihan,
Secara emosional, ada perasaan yang tidak mendukung tujuan hidup mereka. Tapi perhatikan baik, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saat itu Yesus ada di situ. Lalu Alkitab berkata, Alkitab berkata, lalu Yesus naik ke perahu Simon. Ada begitu banyak perahu yang ada di sana. Saya percaya seperti itu. Ada nelayan-nelayan di situ. Tapi Yesus memilih perahu Simon. Dan Yesus naik di perahu Simon. Lalu yang menarik, Yesus berkata begini dalam pembacaan kita tadi. Ia menyuruh supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Tidak di pantai, tapi sedikit jauh dari pantai. Pun tidak jauh banget dari pantai. Hanya Alkitab katakan, Yesus lalu kemudian mengajar dari perahu itu dan suaranya masih bisa terdengar dari pantai. Ini yang saya sebut pada fase yang pertama adalah ketaatan dalam panggilan. Ketaatan dalam panggilan. Perhatikan baik, saudaraku yang kasih. Sekali lagi, Simon dan beberapa nelayan yang lain, mereka sedang mengerjakan jalan, membersihkan jalan mereka. Lalu Yesus naik dan menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya sedikit jauh. Artinya, Alkitab tidak mencatat bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dia masih sedang mengerjakannya. Tetapi, ketika Yesus berkata, tolakkan perahumu sedikit lebih jauh dari pantai, Alkitab menceritakan, lalu kemudian setelah itu Yesus mulai berbicara. Artinya, pada fase yang pertama, ada ketaatan Simon untuk melakukan apa yang Yesus mau. Yesus naik di perahu Simon. Lalu Alkitab menceritakan, kemudian Yesus mulai mengajar banyak orang. Masih terdengar. Perhatikan baik, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Pada fase yang pertama ini, saya tidak akan bicara lagi tentang apa itu perahu. Semua hamba-hamba Tuhan tahu apa pemaknaan dari perahu, apa pemaknaan dari jala. Waktu kita terbatas. Tapi perhatikan baik. Kita paham tentang Matius pasal 22 ayat 14 katakan, sebab banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Sekali lagi, ada banyak perahu tapi perahu Simon yang dipilih. Menarik sekali, Yesus ada di perahu, Yesus mulai mengajar. Fase yang pertama, ketaatan dalam panggilan. Perhatikan baik, saudara. Pada saat itu, saya coba mendramatisir dalam pikiran saya. Bahwa seolah-olah pada masa itu, ketika Petrus yang belum selesai membersihkan jalahnya, kemudian dia memberikan perahunya dengan secara sukarela untuk Yesus naik di atas dan mengajar. Ingat, itu perahu fungsinya untuk pergi menangkap ikan. Tapi tiba-tiba Simon harus ada pada satu ketaatan di mana perahunya harus menjadi mimbar. Perahunya harus menjadi tempat pelayanan. Perahunya difungsikan dalam fungsi tugas pelayanan. Sekali lagi, perahu bukan tujuannya untuk tempat berkhotbah. Tapi Yesus perintahkan dan Yesus ada di perahu itu. Tapi sekali lagi, Simon tetap taat. Mungkin ada teman-teman yang mulai berkata begini, ngapain sih kamu Simon? Buat apa perahu kamu? Toh kamu udah kecapean semalaman. Untuk apa kamu taat? Lagian itu perahu, apa nggak ada tempat lain untuk Yesus bisa berdiri dan berkhotbah? Tapi sekali lagi, fase ketaatan pada panggilan. Simon taat. Dan itu bukan pada waktu yang pendek. Selama Yesus mengajar dari atas perahu, ada situasi emosional, bahkan situasi di dalam pikiran, di mana orang-orang mulai berkata, kamu buang-buang waktu, ngapain sih kamu berkorban untuk pelayanan? Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, ada saatnya kadang-kadang rumah kita menjadi gereja, ada saatnya mobil Anda mungkin menjadi gereja, ada saat fasilitas pabrik, fasilitas yang Anda punya, itu kemudian dipakai Tuhan untuk sebuah pelayanan. Tidak pada tujuan yang sebenarnya dari fungsi, tapi sekali lagi, Yesus pilih Simon. Yesus pilih Simon. Banyak perahu yang ada di situ. Tapi perhatikan karakter ketaatan dari Simon. Dia tetap ada di perahu itu selama Yesus mengajar. Lalu saya secara cepat, kita masuk kepada fase berikutnya. Fase berikutnya adalah fase ketaatan dalam perintah. Ayat yang keempat dikatakan begini, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Fase yang kedua adalah fase ketaatan dalam perintah. Setelah Yesus mengajar, belum selesai
persoalan emosional, pikiran dari Simon. Ketika orang-orang mulai berkata dengan pikiran-pikiran, kamu buat apa sih pelayanan? Ngapain kamu berkorban? Kamu buang-buang waktu, kamu kan sedang kecapean. Dan segudang argumentasi-argumentasi yang dibangun dalam pikiran kemanusiaan. Tapi sekali lagi, Simon tetap teguh. Dan dia juga belum mendapat kepuasan jawaban di situ. Yesus sudah berkata, sekarang Simon, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Pada saat itu belum ada dalam bayangan dari Simon bahwa kemudian dia akan menangkap ikan yang begitu banyak. Belum ada ceritanya. Belum ada ceritanya. Dan ketika Yesus katakan tolakkan ke tempat yang lebih jauh, orang lain akan berkata, Simon, masalahmu kok belum selesai? Simon, kenapa kamu seperti itu? Tapi sekali lagi, Simon taat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya secara cepat. Fase yang pertama adalah fase air mata dalam pelayanan. Fase yang pertama adalah fase ujian dalam pelayanan. Ada banyak kali, saudara, tempat sedikit jauh, belum benar-benar jauh. Panggilan awal dalam setiap tanggung jawab pelayanan kita adalah panggilan yang penuh dengan pengalaman yang sangat emosional. Di situ belum ada berkat. Di situ bahkan belum terlihat, bahkan belum terasa ada berkatnya. Yang terasa justru sebaliknya, ada sakit hati. Ya, yang terasa mungkin air mata, dan banyak pengalaman lain. Tapi perhatikan baik, kita belajar dalam ketaatan dari Simon. Ketika Yesus berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekali lagi, Simon punya alasan untuk berkata, Tuhan, tidak Tuhan. Saya sudah semalaman. Saya punya pengalaman profesional sebagai seorang nelayan sekian tahun. Dan semalaman kami nggak dapat apa-apa. Dia punya alasan untuk berkata itu. Dan dia memang katakan itu kepada Yesus. Tapi, perhatikan baik apa kata Simon. Ayat yang kelima. Waktu Yesus berkata ayat yang keempat, bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, dia katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak kesempatan ketika Tuhan panggil kita tidak pada satu titik kemaksimalan dari potensi kita. Ingat, Simon sedang kelelahan. Jalannya mungkin belum cukup bersih. Jangan pernah berkata nanti kalau saya sudah sempurna, saya sudah punya semuanya baru saya melayani. Itu bukan saat yang tepat. Justru Tuhan pakai kita. Ingat, jangan tunggu sempurna datang kepada Tuhan. Allah memanggil orang-orang yang biasa untuk menjadi luar biasa. Allah tidak menunggu Anda menjadi luar biasa untuk melayani Tuhan. Allah melihat ketaatan. Ketaatan akan membawa kepada tujuan. Tujuan, perhatikan baik. Tidak ada satu orang pun yang akan mampu merusak, merampas tujuan Tuhan dalam hidup kita. Allah punya rancangan masa depan yang penuh harapan. Alkitab katakan seperti itu. Iblis tidak mampu merusak itu. Iblis tidak mampu merusak itu. Lalu, ketika iblis tidak mampu merusak tujuan Tuhan dalam hidup kita, apa yang dia rusak? Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua adalah ketaatan. Karena iblis tahu persis bahwa tujuan itu akan tercapai ketika ada kesetiaan dan ketaatan. Maka kalau iblis tidak bisa menyentuh tujuan, maka yang dia sentuh adalah ketaatan dan kesetiaan. Saudara, Anda boleh punya segalanya, tapi kalau Anda nggak punya kesetiaan dan ketaatan, maka semua itu sia-sia. Anda boleh punya segudang prestasi, Anda punya background, pengalaman apapun juga, tapi kesetiaan dan ketaatan itu hal tidak bisa ditawar-tawar untuk sampai kepada tujuan ilahi. Sekali lagi, ketika Simon sedang kelelahan, dia berkata kepada Tuhan. Emosi kemanusiaannya berkata, Tuhan kami capek sebenarnya. Tapi dia hanya katakan kepada Yesus, Yesus, karena engkau yang suruh. Karena engkau yang suruh. Yang lain sudah nggak peduli dia. Karena engkau yang suruh, maka aku akan melakukannya juga. Saudara perhatikan baik, dia belum tahu kok dia mendapat ikan sebanyak apa. Lalu kemudian yang menarik sekali, saudara, ketika dia berkata kepada Tuhan, pokoknya apa yang Tuhan suruh aku lakukan. Penuh dengan ketaatan, dia lemparkan jalannya. Apa yang terjadi? Amazing, surprise. Kalau saudara baca, kisah ini tidak ada nelayan yang pernah punya pengalaman seperti Simon. Petrus, nggak ada. Saudara nonton teknologi Discovery Channel tentang fisherman, nggak ada kisah kayak gini. Ada nggak sudah pernah nonton orang nangkep ikan sampai perahunya hampir penuh mau tenggelam? Ada nggak? Nggak ada. Cuma di Alkitab. Ketaatan akan membawa kita pada situasi yang di luar kemampuan, jangkauan, imajinasi, keinginan kita.
Bukan tentang itu saya akan bicara. Perhatikan baik, ketaatan yang kedua adalah ketaatan. Maaf, saudara. Ketaatan yang kedua, ketaatan kepada perintah Tuhan. Sekali lagi, yang terpenting dalam kita, dalam panggilan tujuan Tuhan, bukan tentang apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Itu sekalipun itu semua penting. Tapi yang terpenting dalam hidup kita, bagaimana kita membangun karakter, pelayanan, kesetiaan di dalam Tuhan, ketaatan di dalam Tuhan. Ada banyak ayat, tapi saya tinggalkan ayat-ayat yang lain. Saya ingin kita langsung lompat, waktunya terbatas sekali. Fase yang ketiga. Fase yang ketiga adalah fase ketaatan spiritual. Yang pertama saya katakan tadi, fase ketaatan dalam panggilan. Itu fase yang belum ada berkatnya. Makanya jangan komplain dulu waktu kita mengikuti Tuhan, awal-awalnya, lalu Anda tidak mendapatkan seperti apa yang Anda bayangkan. Jangan komplain dulu. Lakukanlah semua dalam kesetiaan. Itu fase pertama. Akan ada banyak tuduhan, akan ada banyak orang-orang, bahkan orang di terdekat kita akan berusaha melemparkan panah-panah rasional dalam pikiran kita, hanya untuk mempengaruhi kita. Tapi ketika kita taat kepada Tuhan, lakukan dengan kesetiaan. Lemparkan, tebarkan jalamu. Tebarkan jalamu itu bicara tentang bagian, bicara tentang potensi yang diberdayakan dengan baik. Bagian Tuhan, perintahkan ikan untuk datang ngumpul di situ, schooling tuh ikannya. Bagian kita lemparkan jalannya, itu pekerjaan kita. Fase yang ketiga, tapi sebelum perhatikan baik, Alkitab ceritakan begini. Waktu mereka mulai menarik ikan perahu penuh, hampir tenggelam. Hampir tenggelam, saudara. Hampir tenggelam. Saya katakan tadi, nggak ada pengalaman kayak gitu. Nggak ada pengalaman kayak gitu. Hampir tenggelam itu perahu. Lalu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab pun ceritakan, jalannya mulai koyak. Tidak koyak loh saudara, hanya dikatakan mulai koyak. Kira-kira dalam terjemahan bebas, Alkitab hanya mengatakan, ya Yesus sedikit menggoncang sedikit, digoyang sedikit. Kira-kira begitu, dalam terjemahan bebas, digoyang sedikit. Untuk apa saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan? Fase ketaatan. Yang ketiga, fase ketaatan spiritual. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat yang ketujuh penting sekali. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Saudara perhatikan baik, ada saatnya Tuhan dengan sengaja membuat jala kita sedikit terasa koyak. Untuk apa? Hanya untuk membangunkan conscious obedience, ketaatan sadar kita. Ya, ketaatan spiritual kita. Ada saatnya Tuhan sengaja hanya menggoncang sedikit, seperti mau merobek jala kita. Supaya apa? Itu ujian kesadaran kita. Apakah kita menjadi orang yang tamak atau enggak? Pada fase yang ketiga, sudah bukan Yesus yang berkata kepada mereka. Bukan. Tapi ketaatan dari apa yang ada di manusia rohani mereka. Itu yang saya katakan kesadaran spiritual. Ketika mereka mulai merasa diberkati, mereka nggak keep itu berkat buat diri mereka sendiri. Enggak. Pada titik itu mereka mulai panggil teman-teman yang lain. Itu di situ, itu bisa bicara ada saatnya Tuhan mungkin goyang sedikit kita punya bisnis. Anda yang sedang menyaksikan Anda punya bisnis, goyang sedikit itu bisnis. Hanya untuk mengingatkan kita supaya kita sadar dan belajar sadar bahwa tangkapan itu bukan karena kita hebat, karena Tuhan. Ya. Berkat itu bukan karena kita, karena Tuhan. Ada saja Tuhan goncang sedikit untuk menyadarkan kita bahwa sekali lagi Tuhan yang kirim ikan-ikan itu bukan karena kita hebat. Ingat, semalaman sebelumnya Simon berusaha menangkap ikan, nggak dapat apa-apa. Dia pulang dengan kecapean, stres dia. Tapi hanya dengan ketaatan dalam perintah, ketaatan dalam panggilan, ketaatan dalam perintah, dia mendapatkan banyak hal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua juga itu bisa bicara. Ikan yang banyak, yang pertama bisa bicara berkat. Kita bisa explore tentang berkat, tapi juga bicara tentang gereja.
Saudaraku yang kekasih, sekarang ada tren, ada istilah, dan sudah sangat familiar dengan telinga kita, bahwa orang berkata ada membangun kingdom, ya, membangun kingdom dalam pelayanan. Kalau boleh, dia aja yang gembala di kota itu, yang lain nggak usah. Maaf, saya harus katakan ini. Ada saatnya Tuhan menggoncang, supaya apa? Supaya kepedulian itu terjadi. Ada saatnya itu digoncang supaya kita sadar. Ingat, perahu kita memang nggak cukup. Kita butuh perahu yang lain. Ini ikan banyak loh. Ini ikan banyak. Harus ada perahu yang lain. Harus ada sahabat yang lain yang dilibatkan. Harus ada teman yang lain yang dilibatkan. Supaya apa? Dan Alkitab katakan, semua perahu yang datang itu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Hampir tenggelam. Ketika kita memaksakan untuk masukkan ikan semua di perahu, saya percaya kalau Simon waktu itu paksa, dia nggak ajak teman lain, itu pasti perahunya tenggelam. Pasti tenggelam. Saudaraku yang kasih, kita ada dalam panggilan sesuai dengan kapasitas. Kita ada size, ada ukuran. Ya. Ada yang 100, kita harus sadar. Ada yang 60, ada yang 30, kita harus sadar. Nggak usah maksa. Hidup dalam kesadaran spiritual itu penting untuk memberikan apa? Supaya kita banyak orang itu jatuh bukan karena dia nggak punya. Orang jatuh karena dia ada pada puncak kesombongan. Penting dalam pelayanan untuk kita membangun, saya akan menyudahi sebentar lagi. Saudara, penting buat kita untuk membangun visi dalam pelayanan. Tapi ingat, perjalanan itu adalah perjalanan yang berdinamika. Dalam fase ketaatan dalam panggilan, ingat, di situ ada air mata, nggak usah komplain. Kalau Tuhan yang panggil, pasti Tuhan hiburkan. Kalau Tuhan yang utus, pasti Tuhan bela. Alkitab katakan, orang yang berjalan maju, menabur sambil berlinang air mata, dia akan pulang berberkas. Itu fase yang pertama baru. Fase yang kedua, fase ketaatan pada perintah. Apa yang Tuhan buat? Apa yang Tuhan suruh, itu yang kita buat. Bukan apa yang kita rasa benar, tapi apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan perintahkan, ingat, ada surprise di itu. Jalani. Dan yang ketiga, ini, ingat, ada kesadaran spiritual. Musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita bukan siapa. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kadang-kadang kita gagal pada konteks itu. Melawan keakuan diri, kita membangun proud, kita membangun dinasti kita lupa. Perahu kita terbatas. Kalau kita maksa, kasihan, ikan yang lain gak akan bisa mampu masuk di perahu itu. Kita butuh perahu yang lain. Toh Alkitab katakan perahu datang penuh. Saudara ingat ada banyak kisah di dalam Alkitab. Yesus katakan, isi air setiap tempayan, anggur yang diisi, setiap tempayan kosong nanti diisi tetap penuh. Saudara, kesadaran spiritual menjadi penting untuk pelayan-pelayan. Untuk kita bertumbuh, masuk. Lalu setelah semua itu terjadi, saudara, kita tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada Petrus, kepada Simon. Tanggung jawab pelayan yang luar biasa. Berjalanlah dalam ketaatan Tuhan. Ingat, jika Tuhan yang panggil, taatilah perintah Tuhan. Taatilah panggilan itu. Apapun yang terjadi. Anda kecapean, saya kecapean, saudara sedang kecapean. Jalani. Kalau Tuhan yang panggil, Tuhan pasti hiburkan. Perintah. Kalau Tuhan yang perintahkan, dia tahu kita pasti mampu. Nggak mungkin dia perintahkan sesuatu yang kita nggak mampu. Yang ketiga, ingat. Bangun kesadaran spiritual. Bangun kesadaran. Mata ini tidak hanya untuk melihat keluar, tapi harus melihat ke dalam diri kita. GPD-ku adalah GPD-mu. GPD-mu adalah semangatku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Jerry yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya garis bawahi bahwa ujung dari ketaatan, kelimpahan. Ujung dari ketaatan, kemuliaan. Ujung dari ketaatan adalah mujizat yang besar. Saya percaya malam hari ini adalah malam yang diberkati untuk kita semua. Dan biarlah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat. Menjadi jemaat Tuhan yang taat. Karena ujung dari ketaatan itu ada kelimpahan. Ujung dari ketaatan itu ada mujizat. Ujung dari ketaatan itu akhirnya kita bisa kolaborasi satu dengan yang lain. Sehingga kita akan alami yang namanya gelombang penuaian besar-besaran.
terjadi. Terima kasih untuk Pastor Jerry yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan masuk di dalam doa-doa kita dan kita akan berdoa pada pokok doa yang pertama. Kita berdoa untuk rumah besar kita GPDI, Gereja Pantai Kosta Indonesia yang ada di seluruh penjuru Indonesia, bahkan ada di mancanegara. Biarlah kita menjadi gereja Tuhan yang berjalan dalam ketaatan, karena kita akan menuai jiwa-jiwa yang besar di hari-hari terakhir ini. Dan kesempatan untuk doa pertama ini saya minta dari Pastor Martinus Zebua dari Lampung untuk pimpin di dalam doa buat organisasi rumah besar kita. Kita berdoa untuk pimpinan gereja kita menangkap visi yang besar, bahwa Tuhan sedang memakai rumah besar kita, Gereja Pantai Kosta Indonesia, untuk masuk di dalam gelombang penuaian jiwa-jiwa. Sebabnya kita akan berdoa, tetapi sebelumnya kita akan naikkan penyembahan lebih dahulu. Setelah itu Pastor Martinus Zebua akan pimpin kita di dalam doa. Mari Ibu Yanti, silakan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa titisan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia waktu badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia. Halo, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami percaya Roh-Mu bekerja dan berkarya dan hadir pada Jum malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena ada rahasia firman Allah yang dilemparkan, yang disampaikan. Pesan-Mu yang begitu kuat bagi kami seluruh hamba-hamba Tuhan yang bergabung. Terutama pesan Tuhan melalui hamba-Mu bagi kami Gereja Pantai Kosta di Indonesia yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, melalui firman-Mu kami disadarkan kembali bahwa kami memerlukan evaluasi, kesadaran diri untuk taat kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak, kami mengangkat tangan buat seluruh organisasi kami yang tersebar di seluruh dunia. Kami doa Tuhan kiranya Roh-Mu berkarya. Roh-Mu yang tak terbatas itu kembali Tuhan memenuhi. Kembali terjadi kebangunan rohani. Pencurahan yang tak terbatas terus Tuhan. Dan biarlah hati-hati para gembala-gembala, para penginjil-penginjil, para guru-guru Tuhan, para majelis-majelis gereja, para penanggung jawab rohani, para pemimpin-pemimpin kami di GPDI, Tuhan mendapat anugerah hati yang penuh dengan kasih Tuhan, hati yang penuh dengan kekuatan dari Tuhan, hati yang penuh dengan kemurahan daripada Tuhan, sehingga terbuka terhadap sesuatu yang baru dari Roh Kudus di zaman ini Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, biarlah gelombang ketaatan sebagaimana yang disampaikan oleh hamba-Mu mengalir terus menerus, tiada hentinya bagi seluruh penanggung jawab rohani di GPDI Tuhan, sehingga akan terjadi kebangkitan rohani yang hebat yang belum pernah terjadi sebelumnya di organisasi kami GPDI. Dan kami berdoa Tuhan, pakailah gembala-gembala GPDI dimanapun mereka berada,
di setiap pelosok, di daerah pedalaman, di pulau-pulau, di kota-kota, di daerah-daerah terpencil Tuhan, bahkan dimanapun mereka berada, di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan, baik pelayanan persekutuan, pelayanan grup Tuhan, pelayanan juminar, pelayanan gereja, pelayanan di perkumpulan-perkumpulan, di pelayanan organisasi-organisasi apapun, dimanapun mereka terlibat, biarlah Roh-Mu berkarya Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi Tuhan saluran berkat yang tak terbatas, saluran berkat yang maksimal. Roh Kudus berkarya dengan ajaib dan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kami percaya GPDI ada dalam rencana Tuhan. GPDI akan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Pastor Martinus yang sudah membawa kita di dalam doa. Kita terus berdoa supaya rumah besar kita GPDI menangkap pesan Tuhan dalam gelombang yang baru ini. Gelombang penuaian jiwa-jiwa. Nah, kesempatan pada malam hari ini juga kita diberkati dengan kesaksian yang sangat luar biasa. Ada Pastor Emil Lukas, anak dari seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Bisa ditayangkan Langsung. ya. Oke, baik. Silakan Pastor Emil. Ya, selamat malam. Oke, selamat malam. Senang sekali. Apa kabar Pastor Emil? Terima kasih buat Yesus Kristus. Selamat malam kami ucapkan. Salam kenal, salam sehat dari kami untuk semua yang ada di seluruh Indonesia maupun di mancanegara. Terima kasih atas kesempatan yang dipercayakan. Saya membawakan kesaksian dari papa saya yang bernama Bapak Yusa Kaleb Lukas. Memang papa dahulu mengejar cita-citanya untuk menjadi dokter, tetapi sewaktu dia menjadi dokter, Tuhan panggil papa untuk menjadi hambanya, dan papa menaati walaupun keluarga besarnya berat melepaskan papa untuk pergi ke pelayanan, tapi papa dengan gigih dan yakin bahwa Tuhan panggil papa untuk menjadi hambanya, dan akhirnya yang menjadi dokter akhirnya adiknya papa, dan papa tetap dalam panggilan walaupun dalam keadaan suka maupun duka, seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Pastor Jerry, tetapi kami tetap sukacita, tetap bergembira walaupun papa tidak pernah pegang sidang, walaupun papa cuma sebagai mengajar di sekolah tinggi Alkitab, dimanapun papa bisa mengajar, papa mengajar, dan pelayanan KKR di mana-mana. Tapi saya lihat dan saya saksikan selama hidup papa, papa selalu bergembira, sukacita, walaupun kecapean yang melanda dia, tapi dia tetap semangat dalam dia melayani pekerjaan Tuhan. Dalam waktu masa-masa terakhirnya, waktu di sekolah Alkitab Batu, walaupun sudah sakit mendera dan papa, saya tahu papa menderita, tapi papa tetap semangat mengajar sampai 5 sesi sampai malam. Papa tidak mau sakitnya menghalangi dia dalam dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia tetap selalu mengajar dengan setia, dan dia tetap melayani apapun yang dia bisa buat untuk Tuhan, dia akan lakukan. Dia selalu mengajar kepada kami, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dan selalu melayani pekerjaan Tuhan tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, dengan semangat, dan tetap setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Dan pasti Tuhan memberkati dan Tuhan memelihara seperti yang telah kami pernah
alami terhadap Papa. Sekian kesaksian. Selamat malam dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Emil, selama kamu ngikutin Papa dalam pelayanan, ada nggak waktu kamu, saya ingat waktu kecil kita beberapa kali ketemu pas Papa penginjilan, bisa nggak Emil cerita waktu Papa dulu dalam penginjilan, ada peristiwa-peristiwa mujizat ya, yang waktu Papa pelayan, karena saya dengar banyak baik di Sulawesi Tengah ya, di Minahasa, banyak sekali kesaksian-kesaksian. Boleh nggak Emil ceritakan satu atau dua kisah mujizat dalam pelayanan Papa supaya itu bisa menyegarkan kembali kami semua yang mendengar ya, karena kami sedang membangun semangat Pantekosta Heranlah. Silakan Emil. Yang Emil ingat aja. Yang pernah saya lihat dan pernah saya saksikan sendiri waktu acara pemuda dan remaja bikin KKR di Noongan. Youth camp ya? Iya, ada youth camp. Youth camp Sulawesi Utara yang besar. Papa dan Om Tangkulung almarhum bersemangat walaupun beberapa sesi yang mereka diberikan oleh panitia, dia tetap melayani untuk membakar semangat para pemuda dan remaja pada waktu itu, sehingga banyak yang menyerahkan diri untuk dibaptis dan untuk melayani pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Memang beberapa sesi Papa dan Om Tangkulung, Pendeta Tangkulung almarhum dari Kawangkoan bergantian menggembleng itu pemuda-pemudi dan remaja-remaja pada waktu itu untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dekat dengan semangat api Pantekosta yang mula-mula. Papa tetap mengerjakan pelayanan itu dengan baik. Sehingga banyak yang dibaptis dan banyak yang diselamatkan pada waktu itu. Oke, terima kasih Emil. Teman-teman, saya mendengar banyak sekali cerita tentang pelayanan saudara. Mungkin yang dimaksud ayah dari Pastor Emil adalah Pendeta Yaukalok, ya, Yaukalok, yang banyak sekali peristiwa mujizat-mujizat yang menyertai pelayanan hamba Tuhan ini. Saya pernah mendengar cerita di satu desa yang saya lupa di mana. Di desa itu tidak ada lampu, jadi waktu kebaktian masih pakai lampu Petromax itu yang harus dipompa. Dan pada waktu pas khotbah, karena lampu itu harus dipompa dan dalam berapa menit tertentu dia akan mati. Sementara Om Yau kalau berkhotbah, tiba-tiba itu lampu mulai redup. Lalu kemudian ada tua-tua sidang berdiri mau pompa itu lampu. Waktu mau pompa itu lampu, Om Yau Kalok yang terdengar yang sangat tegas ya. Mungkin Emil waktu itu belum ada atau masih kecil. Tiba-tiba dimarahin itu, ya, majelis jemaat ini dimarahin, akhirnya mereka duduk. Dan Om Yau Kalok terus khotbah. Lalu kemudian akhirnya lampu Petromax itu benar-benar mati. Di desa nggak ada listrik, benar-benar mati. Begitu lampu Petromax itu mati, tiba-tiba ada cahaya keluar dari ruang-ruang di gereja, dari ventilasi itu ada cahaya dari luar menerangi ruangan tempat ibadah, dan hanya di situ aja, di luar nggak ada. Itu salah satu peristiwa yang pernah terjadi, di samping banyak juga kisah-kisah yang lain. Itu saja, cuma sekedar menambahkan. Pastor Elisa, silakan. Pastor Emil, terima kasih banyak. Suaranya Pastor Emil tadi bermasalah, jadi suaranya harus dari Indonesia ke Australia dulu, baru dia balik lagi ke Indonesia. Oke, puji Tuhan. Ya, kita diberkati double portion hari ini, diberkati dengan firman Tuhan, diberkati dengan kesaksian. Ya, walaupun mungkin suaranya agak sedikit kecil, saya berharap semuanya bisa mendengar dengan baik. Ada begitu banyak kesaksian tentang hamba Tuhan, orang tua daripada Pastor Emil ini, ya, karena saya juga sempat mengalami ketika ikut pendidikan di Sekolah Alkitab BJ Batu Malang.
begitu luar biasa. Kehadiran beliau waktu baru duduk saja, itu kita ngalamin lawatan Tuhan yang dahsyat betul-betul. Kita disuruh, mari menangis. Menangis, betul-betul menangis. Satu kelas itu kurang lebih ada sekitar 400 siswa-siswi hari itu memang dilawat Tuhan dan gak mau berhenti. Jadi memang akhirnya betul-betul kita benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Dan saya percaya ini tidak hanya cerita tentang bagaimana fenomenal Pantai Kosta Heranlah yang pernah ditorehkan oleh para pionir, pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh iman dari gereja Pantai Kosta Indonesia. Tapi saya percaya hari-hari ini di generasi yang ketiga atau generasi yang berikutnya hari ini, saya percaya kuasa Pantai Kosta itu nggak pernah beranjak dari rumah besar kita GPDI. Api itu, keheranan Pantai Kosta itu masih ada di dalam genggaman tangan kita. Generasi penerus dari sebuah kegerakan rohani, gereja Pantai Kosta Indonesia terus menyala. Dan saya percaya malam hari ini ada keajaiban Tuhan yang sedang berlaku, yang sedang bekerja. Siapapun yang sedang menonton, siapapun yang sedang menyaksikan, mendengar program Pantai Kosta Heranlah, malam hari ini ada keheranan Pantai Kosta, yang sakit sedang disembuhkan, yang lemah sedang dibangkitkan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada kesembuhan terjadi malam hari. Terlalu yakin, kuasa itu tidak pernah beranjak dari kehidupan gereja Pantai Kosta Indonesia. Itu sebabnya malam hari kesempatan yang terbaik untuk kita berdoa. Kita akan berdoa untuk setiap rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang mengikut tayangan ini, bahkan jemaat. Kita mau berdoa ada mujizat yang sedang terjadi. Kita mau melihat dan alami mujizat keheranan Pantai Kosta. Itu sebabnya mari kesempatan hari ini saya mengundang Pastor Vinky Da Costa akan berdoa untuk mujizat kesembuhan, untuk mujizat kelepasan, untuk mujizat pertobatan, untuk mujizat kebangkitan. Kesempatan hari ini, saudara arahkan hati dan pikiran saudara, mari menyatukan hati dan terima mujizat malam hari ini. Nanti Pastor Vinky akan berdoa, tetapi sebelumnya kita naikkan penyembahan lebih dahulu. Ibu Yanti silakan. Haleluya. Yesus, glory, haleluya. Puji namamu Tuhan, haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Amin Tuhan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih-Lah, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi.
Internetnya Vinky lagi freeze itu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami datang padamu bersyukur. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah. Kalau kami ada semuanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih bahwa kami boleh ada bersama-sama dalam program Pentekosta Heranlah. Tuhan, kami tetap percaya Roh Kudus tetap ada dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu. Kiranya kuasa-Mu yang mendatangkan mujizat menyertai pelayanan pengembalaan hamba-hamba Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengurapi setiap kami. Tuhan memakai kami dengan kuasa-Mu. Dengan disertai pelayan pekerjaan Tuhan. Karena kami tetap yakin. Sebagaimana Engkau telah memulai hampir 100 tahun yang lalu. Pentekosta Heranlah ini. Kami mau berdoa bagi mereka yang mengalami sakit penyakit. Tidak ada yang terkecuali. Karena kami percaya Tuhan hadir dimanapun mereka berada. Dan Tuhan menjamah mereka. Kami minta itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang ajaib. Nama yang berkuasa. Nama yang heran. Bahwa segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi bertekuk lutut di dalam nama ini. Itu sebabnya kami serukan nama-Mu yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit disembuhkan, dipulihkan bagi mereka yang mengalami sakit. Dan mujizat terjadi atas setiap mereka yang mengalami sakit penyakit. Mereka boleh melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan dimanapun hamba-Mu berada, dimanapun anak-anak-Mu berada. Mereka boleh melihat lawatan Tuhan. Mujizat-Mu tetap ada. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tidak membiarkan kami, para hamba-hamba-Mu, Gereja Pentekosta di Indonesia dimanapun berada, untuk hidup dalam keterpurukan. Tapi kami boleh melihat bahwa ada pembelaan dan penyertaan Tuhan yang terus menyertai dengan kuasa yang lipat kali ganda, menyertai para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, karena kami tetap yakin Pentekosta Heranlah tetap menjadi kenyataan dalam kehidupan pelayanan para hamba-hamba-Mu. Sehingga mereka boleh mengalami lawatan Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena Engkau tidak meninggalkan kami. Jangan biarkan Roh-Mu berlalu dari setiap hamba-hamba-Mu. Kiranya kami memiliki roh kerendahan hati, roh ketaatan, sebagaimana yang Kau mau dalam kehidupan kami untuk hidup dalam kesetiaan dan ketaatan, agar kami dapat melihat mujizat menyertai pelayanan para hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup ini. Kami bangga karena Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan yang menyertai setiap pelayanan kami. Terpujilah ke nama-Mu Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami bangga memiliki Engkau dalam hidup ini. Karena Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami dalam pelayanan-pelayanan kami. Terpujilah ke nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Juru selamat penebus jiwa kami, yang berdaulat dan memerintah atas setiap kami, untuk kami hidup dalam ketaatan mutlak kepadamu, Yesus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pastor Vinky yang sudah memimpin kita di dalam doa. Kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum saya serahkan kepada Pak Franky Rewa untuk closing dan doa tutup untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pak Franky. Silakan. Haleluya. Kuasa, kasih, berkat, dan rahmat Tuhan yang luar biasa sudah sangat pasti menjadi milik kita semua. Haleluya. GPDI-ku adalah GPDI-mu. GPDI-mu
adalah semangatku. Kita beri tepuk tangan mempermuliakan nama Tuhan. Makasih Pastor Jerry untuk sesuatu yang luar biasa. Saya begitu terinspirasi dengan peristiwa di Danau Galilea. Ada fase ketaatan, ada fase ketaatan pada panggilan, ketaatan pada firman Tuhan. Saya tambah satu ya, ketaatan menjalankan firman. Dan yang berikut adalah ketaatan spiritual. Jangan serakah ya. Panggil perahu-perahu yang lain. Ini adalah GPDI asli, baku-baku pangge, baku-baku berbage, baku-baku kase. Orang GPDI-nya tidak ada yang skakar. Kalau dia kikir itu bukan GPDI, kalau dia tidak berbagi itu bukan GPDI. Hanya ada satu di seluruh gereja-gereja di dunia yang namanya Rumah Pantekosta. Itu pastori disebut Rumah Pantekosta. Rumah Pantekosta dimanapun juga berada adalah milik semua orang Pantekosta. Rumah Pantekosta di Papua, Rumah Pantekosta Om John Aoy, Rumah Pantekosta di Brisbane, di Australia adalah rumahku juga, rumah Pastor Elisa. Baku-baku pangge, baku-baku tolong, baku-baku kasih, baku-baku berbagi. Itu adalah GPDI banget. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung dalam acara penuh urapan. Acara pesta bersama dengan Roh Kudus. Acara pesta hikmat. Doa-doa sudah disampaikan memberkati banyak orang. Firman Tuhan sudah disampaikan memberkati orang-orang. Dan kesaksian dari anaknya Opa Yokalok. Seorang hamba Tuhan yang sangat disiplin, satu-satunya pendeta GPDI yang mempunyai tingkat disiplin nomor 1. Ada peristiwa di Sulawesi Tengah, kalau ibadah sudah mulai, tutup pintu, tidak ada, ya tidak lagi dibuka pintu, tidak boleh masuk kalau terlambat. Itu Opa Yokalok, hamba Tuhan penginjil yang luar biasa. Haleluya. Kapan ya kita bisa berdisiplin seperti itu? Pantekosta heranlah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makasih semuanya. Saya hanya di smartphone, saya tidak bisa lihat semuanya. Maka terima kasih semua yang sudah terlibat dimanapun berada. Ingat, berkat gandum, minyak, susu dan anggur terbaik jadi milikmu. Berkat perlindungan, penjagaan, dan kasih sayang Tuhan menjadi milikmu. Tuhan adalah kota benteng kita yang teguh, kubu pertahanan yang ajaib, menara perlindungan, bukit batu keluputan, dan gunung batu keselamatan kita. Semua katakan amin sambil menganggukkan kepala. Amin. Kita berdoa ya, acara kita sudah mau usai. Terima kasih banyak. Kami sudah dapat berkat satu perahu dan bahkan hampir koya, tidak koya. Kami juga mesti panggil teman-teman kami, perahu-perahu yang lain merapat supaya semua kebagian berkat, menikmati berkat dan merasakan berkat dan terus berbagi berkat. GPDI adalah berkat Tuhan buat Indonesia dan bagi seluruh dunia. Dan kami ada di rumah besar GPDI untuk saling sayang, saling perhatian, saling membagi, saling menolong, dan saling membantu. Dan kami percaya kami ada dalam pengurapan api Roh Kudus. Kami yakin pula bahwa kami pasti jadi berkat untuk Indonesia. Semua yang sudah terlibat dalam acara ini, host kami, Engkau pakai dengan luar biasa, dengan keajaiban yang dahsyat. Pemimpin puji-pujian dan keluarganya berkati dengan hebat dan luar biasa. Penyampai firman Tuhan, berikan hikmat pengurapan kuasa dan kasih. Dan yang menyampaikan kesaksian, salah seorang anak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Berkati beliau dengan dahsyat dan luar biasa. Semua yang sudah terlibat dalam doa, dan menjadi berkat dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, dan ikut bersama dalam acara ini. Semua diberkati dengan berkat
spesial dari Tuhan, yaitu berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat jiwani. Kami tutup acara berkat dan acara mujizat ini dalam nama berkat dan ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi, GPDI-ku, itulah GPDI-mu. GPDI-mu, itulah semangat kita semua. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pastor Elis. Puji Tuhan, kita akan segera di penghujung, sudah ditutup dalam doa. Kita mau satu pujian yang menjadi lagu mars kita. Ya, Pantai Costa Heranlah, Pantai Costa Heranlah. Saudara bisa melambaikan tangan, tepuk tangan, memuji dan memuliakan nama Tuhan buat keheranan Pantai Costa. Silakan Bu Yanti. Pantai Costa heranlah, Pantai Costa heranlah ya api, Pantai Costa heranlah. Kegirangan sepenuh oleh api, Pantai Costa ya api, Pantai Costa heranlah. Pantai Costa heranlah, Pantai Costa heranlah ya api, Pantai Costa heranlah. Kegirangan sepenuh oleh api, Pantai Costa ya api, Pantai Costa heranlah. Sekali lagi, oh Pantai Costa heranlah, Pantai Costa heranlah ya api, Pantai Costa heranlah. Kegirangan sepenuh oleh api, Pantai Costa ya api, Pantai Costa heranlah ya api, Pantai Costa heranlah. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk semua yang sudah terlibat di dalam acara program Pantai Costa Heranlah. Terima kasih, jangan lupa bahwa kita akan kembali tayang di hari Senin yang akan mendatang jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastikan sahabat-sahabat, rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan bisa menyaksikan bersama-sama dan menikmati berkat yang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Di minggu yang akan datang ada berkat yang dahsyat yang akan kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Pantai Costa heranlah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih semuanya.